Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrifu akan memalingkan aku an ayati dari ayat-ayat atau petunjuk-petunjukku. Dalaila qudrati artinya tanda-tanda kekuasaanku. Minal masnu'ati dari perkara-perkara yang dilakukan. Dari perkara-perkara yang dilakukan oleh Fir'aun wa atba'i wa ghairiha, dan selain masnu'at. Alladhi yatakabbaruna, yang sombong siapa? Alladhi yatakabbaruna, yang sombong siapa? Fir'aun wa atba'i, atau alladzina pada orang-orang, yatakabbaruna yang sombong siapa? Alladzin fil ardi di bumi, bighairil haqqi dengan tanpa kebenaran. Jadi orang-orang yang mau bersungguh-sungguh di dalam memahami kitabullah, ini konteksnya adalah masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum darul fasiqin. Nah, masih berhubungan dengan itu. Perintahkan kepada kaummu untuk mengambil hal yang terbaik dari alwah, dari ayat Allah. Alwah yang dimaksud di sini adalah lempengan yang di situ tercatat isi daripada kitab Taurat. Bahan daripada alwah itu sendiri ya bermacam-macam, dalam tafsir yang lain disebutkan itu seperti papan lempengan yang ditulis, yang isinya adalah tulisan daripada kitab Taurat gitu ya. Maka yang bersungguh-sungguh ya Allah akan memberikan pengetahuan. Allah akan menunjukkan di mana Fir'aun dan pengikutnya itu, di mana dan seperti apa. Di sini dikatakan saurikum darul fasiqin. Nah, orang-orang fasik itu mereka akan dipalingkan oleh Allah dari petunjuk Allah, artinya dengan kesombongan mereka nggih. Sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan kupalingkan mereka dari petunjuk kekuasaanku, yaitu orang-orang yang siapa yang dipalingkan dari petunjuk Allah? Alladzi yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Mereka yang sombong di bumi ini, mereka sombong dengan tanpa kebenaran. Jadi maksudnya ya secara otomatis perilaku sombongnya itu tidak baik. Selain itu yang disombongkan adalah sesuatu yang tidak baik juga, sesuatu yang salah. Bi'an ukhdalahum, dengan untuknya merendahkan aku, hum pada alladzin fala yatakabbaruna, maka tidak bisa sombong siapa alladzin fiha di dalam arb. Allah akan memalingkan, dipalingkan dari kekuasaan Allah, artinya sudah tidak mendapatkan perlindungan Allah lagi di bumi, sehingga mereka mendapatkan kehinaan. Diharapkan dengan kehinaan yang diberi oleh Allah itu kemudian hilang kesombongannya di bumi. Sombong itu ya bentuknya apa? Menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Menyombong, ini yang dimaksud dengan yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Jadi
menyombongkan kekuasaan dirinya. Oh, saya bisa begini, ini karena saya begini gitu ya. Hilang Allahnya tidak ada. Nah ini yang dimaksud dengan yatakabbaru nafil ardi bighairil haqq. Wa iyaro, dan apabila melihat siapa alladzin kulla ayatin, pada tiap-tiap ayat, pada tiap-tiap petunjuk, la yu'minu, tidak mau beriman siapa alladzin biha, dengan ayat. Wa iyaro, dan apabila melihat siapa alladzin sabila rusydi, pada jalannya petunjuk, ay tariqor rusdi, artinya jalannya petunjuk, al-huda, yaitu petunjuk, alladzi jaa, yang datang apa, al-huda min indillahi, di sisi Allah. La yattakhidhu, maka tidak mengambil siapa alladzin hu, pada ar-rusyd, pada ar-rusdi, sabilan, pada jalan. Mereka orang-orang ini, orang-orang yang sombong ini adalah ciri-cirinya ya. Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Wa iyyaru sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Jadi kalau mereka melihat ayat Allah, melihat ayat Allah, ayat itu petunjuk kebesaran Allah ya. Jadi ya termasuk alam semesta ini, maka saat Al-Quran diturunkan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di situ perintahnya adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca alam semesta. Maka di dalam Al-Quran itu kalau ada kalimat ayat, yang dimaksud di sini adalah makna besarnya adalah kebesaran Allah itu sendiri. Selain itu juga ilmu pengetahuan yang mengarah pada kebesaran Allah. Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Ini ciri-cirinya orang yang sombong. Kalau melihat petunjuk, melihat ilmu pengetahuan, melihat apa yang ada di alam semesta, oh ini kronologinya begini, kemudian Allah ciptakan begini, itu nggak mau beriman. Selain itu, wa iyyaru sabila rusdi, kalau mereka melihat jalan petunjuk, jalan itu tidak diambil. La yattakhidhuhu sabila. Yasluku artinya menjalani siapa alladzin hu, pada sabila. Artinya mereka tidak mau mengambil itu sebagai jalan kalau sudah dikasih petunjuk. Maka mudah-mudahan kita selain minta petunjuk dari Allah, perlu juga kita minta kesanggupan untuk menjalani petunjuk tersebut. Karena sebenarnya petunjuk itu selalu ada. Ayat, kemudian sabila rusydi, itu selalu ada. Tapi bagaimana kesanggupan kita untuk menjalani hal itu? Nah kalau orang yang sombong itu, kalau ada jalan Allah, enggak lah, enggak ada temennya. Nah itu hati-hati. Atau enggak lah, itu bukan itu kok jalannya. Tapi juga hilang Allahnya. Kalau misalkan kita begini, ya Allah jalannya memang seperti ini, tapi kok berat ya Allah, itu enggak masalah gitu. Tapi kalau sudah saya tahu saya jalannya itu, tapi enggak lah ya Allah gitu. Nah itu yang kita perlu berhati-hati. Jadi kalau sudah dikasih petunjuk sama Allah, ini jalannya, bismillah, sepertinya ini jalan satu-satunya ya Allah. Maka untuk menentukan apakah kita perlu menjalani petunjuk ini, dengan cara seperti apa, itu diperlukan adanya diskusi dulu dengan orang yang tepat. Baru di situ nanti dalam pengambilan keputusan juga tidak gegabah gitu ya. Jangan buru-buru istikharah gitu. Jadi kalau misalkan hal ini sesuatunya harus didiskusikan, maka diskusikan. Kalau misalkan ada dua jalan yang sama-sama baik, ada dua jalan yang sama-sama baik dan apa namanya memang memerlukan istikharah, barulah di situ beristikharah gitu. Jadi istikharah itu juga nggak boleh dikarang, nggak boleh berbohong. Di saat menjadi leader jangan gampang-gampang, oh ini hasil istikharahnya juga begini, nggak boleh begitu. Di saat menjadi leader, yang terpenting adalah, ya leader kan macam-macam.
bisa kita memimpin diri kita sendiri. Nah, di saat ada petunjuk, kita ambillah jalan itu dengan cara yang baik, dengan menyebut nama Allah. Saya lanjutkan lagi ya. La yattakhidhuhu sabila wa iyarau, dan apabila melihat siapa alladzin sabilal ghayyi, pada jalan kesesatan, ad-dhalali artinya kesesatan, yattakhidhu maka mengambil siapa alladzin hu pada al-ghayyi, sabilan pada jalan. Nah, kalau ketemu jalan yang sesat, sudah ini aja, ini udah paling gampang ini, misalkan begitu. Jadi itu ciri-ciri orang yang sombong, sudah dikasih petunjuk sama Allah, tidak mau menjalaninya, atau bahkan menolak dari awal. Dzalika, adapun sa'asrifu an ayati tersebut, asyarfu artinya memalingkan, itu bi'annahum dengan sesungguhnya alladzin itu kadzabu berdusta siapa alladzin bi ayatina dengan ayat-ayatku, wakanu dan ada siapa alladzin anha dari ayat itu ghafilina orang-orang yang lupa. Taqaddama telah lalu apa misluhu perumpamaannya bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Orang-orang yang lupa, mereka adalah orang-orang yang lupa. Jadi ya yang namanya lupa, mungkin keenakan berdusta, keenakan dalam kedustaan, dalam kebohongan, sampai akhirnya lupa bahwa kebenaran Allah itu masih ada. Naudzubillah, mudah-mudahan kita terlindung ya dari perilaku seperti ini. Walladzina, adapun orang-orang kadzabu yang berbohong siapa alladzin atau mendustakan siapa alladzin bi ayatina dengan ayatku, waliqail akhirati dan tentang pertemuan akhirat, al-ba'tsi yaitu dari kubur, wa ghairihi dan selainnya al-ba'tsi. Waliqail akhirati walladzina kadzabu bi ayatina, walladzina adapun orang-orang, nah itu mubtada'nya nggih, itu habitat lebur siapa alladzin. Batolat artinya habitat itu habitat lebur, batolat artinya batil, salah apa a'maluhum perbuatannya, alladzin. Nah, jelas itu adalah perbuatan yang salah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan perihal akhirat ya. Mendustakan itu satu bentuk kalimat yang kompleks ya. Di situ bisa memberitakan kebohongan ya, atau menganggap bahwa informasi tentang ketuhanan dan akhirat itu adalah kebohongan. Nah, itu juga termasuk dalam kategori alladzina kadzabu bi ayatina. Nah, orang-orang yang seperti itu yang tidak mau percaya, jadi kategorinya ada dua. Mereka yang tidak mau percaya, atau mereka yang tahu tapi sengaja memalsukan. Amal-amal mereka itu akan dianggap batal, salah. Batal ya enggak jadi. Apa a'maluhum, amal-amalnya alladzin ma, yaitu perkara amilu yang melakukan siapa alladzin hu pada ma fit dunia di dunia, min khairin nyatanya dari kebaikan, kasilati rahimin sebagaimana silaturahim, wasodakotin dan sedekah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia. Jadi di hatinya sudah menganggap bahwa Al-Quran itu tidak benar ya, atau menganggap bahwa ya keberadaan akhirat itu palsu, atau memalsukan ayat-ayat, maka apapun yang dilakukan di dunia itu tidak akan ada gunanya. Walladzina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati
habitat a'maluhum. Ya bagaimanapun, sekalipun orang bertanya, saya nggak beriman, tapi saya adalah orang yang baik, ya kebaikan itu tentu akan baik bagi orang lain. Ya, mungkin juga bagi dirinya sendiri, mungkin jiwanya sehat dan sebagainya. Tapi tentu saja di sisi Allah tidak dianggap gitu ya. Di sisi Allah juga, oh ya sudah, kalau itu baik untuk yang lain, intinya dia tetap mendapatkan kehidupan dan sebagainya. Tapi karena keengganan untuk beriman terhadap eksistensi Allah, terhadap keberadaan Allah, ya maka buat apa gitu ya. Itu apa yang dilakukan itu buat apa. Di sini oleh mufasir dikatakan seperti silaturahim dan sedekah fala sawaba, maka tidak ada pahala itu maujud lahum bagi siapa tadi, alladzina kadzabu li'adami syartihi, karena tidak ada syaratnya thawab, li'adami syartihi, karena ketiadaan syaratnya thawab. Jadi kan kita misalkan ya, kita berada di suatu tempat gitu, di sebuah tempat kerja, di situ kita percaya bahwa oh itu bos saya gitu, itu bos saya, terus kemudian kita ngelamar kerja ke situ. Tentu saja apa-apa yang kita lakukan akan dibayar gitu, akan dihitung lah oleh atasan gitu ya. Sementara orang yang di situ dia tugasnya dia tidak pernah menemui atasannya, tiba-tiba datang ya bersih-bersih apa segala macam, ya kata bosnya, oh ini nggak ada tanggung jawab saya, dia nggak percaya kalau di sini ada yang punya dan sebagainya gitu ya. Orang yang melakukan banyak hal baik di satu tempat tanpa mengenal tuannya, tentu saja tidak dianggap oleh tuannya. Nah ini yang dimaksud dengan syarat. Syaratnya thawab, syaratnya mendapatkan pahala, itu adalah ketika kita percaya ada Allah yang maha memberikan pahala. Jadi kalau melakukan kebaikan tanpa ada keimanan, ya akan menjadi baik saja, sesuai dengan ketentuan hidup. Tapi karena tidak percaya bahwa ada Allah sang maha pemberi pahala, maka ya nggak dikasih sama Allah, karena sudah nggak ada percaya. Ya sederhananya kayak tadi, ibaratnya kayak tadi. Dan Allah masih maha baik, selama orang ini hidupnya masih ada, Allah terus kasihkan rahmatnya, tetap dikasih rizkinya, dikasih, tapi amal solehnya tidak disawab, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Fala thawabalahum li'adami syartihi hal yujzauna, apakah tidak dibalas siapa alladzin illa jazauma, kecuali pembalasannya perkara kanu yang ada siapa alladzin itu ya'maluna, berbuat siapa alladzin minat takdzibi, nyatanya dari kebohongan, wal ma'asi, dan kemaksiatan yang dicatat sama Allah. Dia tidak mau menerima kebenaran dari Allah, ya sudah, itu saja yang terhubung sama Allah. Yang terhubung sama Allah ya hanya kedustaan dan maksiatnya saja. Tapi Allah masih terus kasih rahmat, maka dalam basmalah kan juga Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sifat rahman Allah itu meliputi semua makhluk, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang beriman maupun tidak beriman. Allah tetap kasih rahmat itu. Tapi tentu saja untuk sawab, ya ini untuk orang-orang tertentu, untuk spesial member saja. Wattakhoda, dan mengambil siapa kaum Musa, kaumnya Musa, mimba'dihi, dari setelahnya Musa, ai ba'da dhahabihi, artinya setelah perginya Musa, ilal munajati, ke perjalanan munajat yang kemarin itu, yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah sampai 10 hari di bulan Dzulhijjah, ya 40 hari munajatnya Nabi Musa itu. Min hulihim, mengambil ya, di sini ada jar majrur min hulihim, setiap jar majrur itu ada ta'aluk dengan kalimat sebelumnya. Min hulihim, dari
perhiasannya Musa. Alladzista'aru yang meminjam siapa Musa hu pada alladzi min qaumi Fir'auna dari kaumnya Fir'aun. Bi'alati arusa dengan alat perhiasannya pengantin. Fabaqiya maka tetap apa huliyihim indahum di sisi Musa. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan pada sapi kecil. Artinya apa? Kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa pas ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari itu dan dititipkan kepada Nabi Harun, mereka malah berbuat sesuatu yang aneh gitu ya, melakukan sesuatu yang di luar ajaran Nabi Musa. Mereka pinjamlah perhiasan-perhiasannya Fir'aun untuk apa? Untuk seekor sapi, pedet, sapi kecil. Tapi bukan sapi beneran, sogotan yang mencetak siapa? Sogotan yang mencetak sogo yang mencetak pada ijalan lahum bagi kaum Musa minhu dari huliyihim. Siapa as-Samiriyu? Samiri, ini nama seseorang pedet. Jadi ada seseorang bernama Samiri, ini nyetak anak sapi ya, mencetak anak sapi dari perhiasannya Fir'aun. Dicetak jalan jasadan, yaitu dalam bentuk jasad. Badalun adapun jasadan itu menjadi badal. Lahman artinya daging, wadaman dan darah. Lahu itu tetap bagi jasad. Khuwarun adapun suara. Aisautun artinya suara. Yasma'u yang yusma'u yang didengar apa saut. Yusma'u yang didengar apa saut. Ingkolaba dalam keadaan terbalik. Kadzalika itu sebagaimana ijel biwat itu robi dengan meletakkan debu alladzi akhoda yang mengambil siapa Samiri hu pada turab min hafiri farosi Jibrila dari bekas telapak kaki kudanya Jibril, atau bekas langkah kaki kudanya Jibril. Fi famihi di mulutnya angel. Fa'in asaro maka fa'inna asarohu ya, maka sungguh bekasnya apa tadi ya Allah, fa'in asarohu al-hayata, maka sungguh bekasnya hafir itu al-hayatu kehidupan, fima di dalam perkara, yudha'u yang diletakkan apa turab fihi di dalam ma. Jadi si Samiri ini adalah seorang seniman lah ya, dia tuh seorang seniman patung. Kalau dari ayatnya, dari perhiasan kuningan itu dicetak menjadi sapi kecil,
kemudian di dalamnya dimasuki jasadnya. Maka pada ayatnya disebutkan aijalan jasadallahu khuwan. Nah, jadi seakan-akan kaumnya Nabi Musa ini melihat patung emas ini yang diciptakan oleh Samiri ini ya, yang disusun oleh tukang patung yang bernama Samiri ini, dia hidup gitu, ada bunyinya sapi emas itu. Nah, jadi memang kaum Nabi Musa ini selalu tertipu dengan hal-hal ajaib semacam itu ya. Oh, ini patungnya beneran bisa bunyi ya patung emas ini. Dan ini dikagumi. Samiri juga pernah melakukan tipuan yang lain gitu. Jadi mengatakan bahwa oh ini bekas pancatan kudanya Jibril, terus membuat patung sapi yang ya di situ ada suaranya dan dikatakan bahwa nah ini Tuhan, ini patung tapi bisa ngomong gitu. Wa maf'ulu ittakhoda, adapun maf'ulnya lafat ittakhoda asani yang kedua itu mahdhufun, dibuang, ai ilahan artinya untuk menjadi Tuhan. Nah, jadi kan tadi ada wattakhoda qaumu Musa min ba'dihi min hullihim aijalan. Nah, kalau ittakhoda itu kan harusnya maf'ulnya dua ya, ada maf'ul ula, ada maf'ul sani. Nah, maf'ul saninya itu dibuang. Jadi ilahan di sini adalah Tuhan, untuk dijadikan Tuhan. Alam yarau, tidakkah melihat siapa kaum annahu bahwa sesungguhnya ijl itulah yukallimu tidak bisa berbicara, apa ijl hum pada kaum, wala yahdi dan tidak mungkin memberikan petunjuk siapa ijl, apa ijl ya, bukan siapa, him pada kaum sabilan pada jalan, fakaifa maka bagaimana, fakaifa maka dalam keadaan bagaimana, yuttakhadhu diambil, apa ijl ilahan pada Tuhan. Tidak mungkin patung itu bisa ngomong, nggak mungkin. Alam yarau annahum la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ngomong aja nggak mungkin, apalagi sampai memberikan jalan. Ittakhadhu mengambil siapa kaum hu pada ijl ilahan pada Tuhan. Wakanu dan ada siapa kaum itu zolimina orang-orang yang zolim. Bittikhadhihi dengan mengambil ijl. Bittikhadhihi dengan mengambil sesembahan ijl. Walamma sukito dan ketika diruntuhkan ijl fi aidihim di tangannya kaum, aina damu artinya menyesal siapa kaum ala ibadatihi atas ibadah pada ijl. Waro'au dan tahu siapa kaum, alimu artinya tahu siapa kaum, annahum pada sesungguhnya kaum itu qad dhallu benar-benar tersesat siapa kaum, biha dengan ibadah. Wadzalika adapun sukito fi aidihim tersebut itu ba'da ruju'i Musa setelah kembalinya Musa. Qalu maka berkata siapa kaum, la illam yarhamna apabila tidak, la illam yarhamna ya, benar-benar jika tidak merahmati atau mengasihi na pada kami siapa Rabbuna Tuhan kami, wa yaufir dan tidak mengampuni siapa Rabb lana pada kami, bilyai dengan ya, watai dan ta, fihima di dalam yarhamna, wa yaufir lana, lanakunanna maka benar-benar ada kami itu minal khosirina dari orang-orang yang rugi. Setelah Nabi Musa kembali, kemudian patung-patung itu ternyata bisa hancur gitu ya, mereka kemudian baru merengek kepada Nabi Musa, la illam yarhamna rabbana wa yaghfir lana
lanakunanna minal khosirin. Nah, kalau Tuhan kami tidak mengasihi dan mengampuni, tidak memaafkan, maka kami adalah orang-orang yang rugi. Walamma roja'a, dan ketika kembali siapa Musa, Nabi Musa, ila qaumihi, pada kaumnya Musa, ghadbana, dalam keadaan marah, min jihatihim, dari arahnya kaum. Selain marah, asifan, juga dalam keadaan susah, pun dalam keadaan susah, ghadbana asifa, selain marah juga sedih gitu. Nabi Musa kembali, loh kok kaumku jadi nyembah patung sapi gitu ya. Syadidal huzni, artinya dalam keadaan sangat susah. Qala, maka berkata siapa Musa lahum, terhadap kaum, bi'sama, itu seburuk-buruknya perkara, ai bisa, artinya paling buruk apanya, khilafatan, penggantinya, kholaftumu, yang menggantikan kalian nih padaku, pada khilafah, mim ba'di, dari setelahku. Bi'sama kholaftumuni mim ba'di, sangat buruk apa yang kalian lakukan selagi saya tidak ada. Kegiatan pengganti yang kalian lakukan selagi saya tidak ada, itu adalah kegiatan yang buruk. Mim ba'di, dari setelahku. Khilafatukum, adapun menggantikan kalian, hadihi, yaitu pada khilafah, yaitu pada ini khilafah, haitsu asyraktum, sekira menyekutukan kalian pada Allah. A'ajiltum, apakah tergesa-gesa kalian, amro rabbikum, pada perkara Tuhanmu. Nah, jadi kan setelah terselamatkan dari Fir'aun ya oleh Nabi Musa, kaumnya ini dititipkan kepada Nabi Harun, karena Nabi Musa perlu melakukan munajat ya, yang selama 40 hari. Nah, 40 hari itu kaumnya dititipkan kepada Nabi Harun gitu. Maka Nabi Musa marah besar ketika terjadi melenceng sejauh itu gitu ya. Rupane dulurku iki gak dirungokno gitu ya. A'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwah. Jadi mereka sudah dikasih paham sama Nabi Musa bahwa Nabi Musa akan bermunajat gitu. Nah, dan di saat ini Nabi Musa berkata, kenapa kalian tergesa-gesa menggantikan sesembahan itu dengan patung itu tadi. A'ajiltum amra rabbikum wa alqa, dan menjatuhkan siapa Musa al-alwaha, pada papan Taurat. Alwahat Taurati, artinya papan Taurat. Ghadban, karena marah, li rabbihi, terhadap Tuhannya Musa. Maksudnya kemarahannya itu karena apa ya? Karena kesal gitu, bukan kepada Allah yang dimaksud di sini ya, tapi oleh sebab kaumnya ini menyekutukan Allah gitu. Fatakassarat, maka menjadi pecah apa? Alwah. Wa akhoda, dan mengambil siapa Musa. Jadi sampai dibanting lah ya. Alwahid Taurat itu banyak beberapa ulama menyebutkan, ada yang mengatakan itu dari bebatuan mulia gitu. Wa akhoda, dan mengambil siapa Musa biroksi akhihi, dengan kepala saudaranya Musa. Maksudnya dalam kondisi marah, Nabi Musa mendekatkan apa ya, ya juga marah terhadap Nabi Harun gitu. Ai bisya'rihi, artinya dengan
rambutnya roksi akhi, yaminahu dengan tangan biyaminihi ya, biyaminihi dengan tangan kanannya Musa, walihiyatihi dan jenggotnya roksi akhi, bishimalihi dengan tangan kirinya Musa. Nah, jadi kedua tangan Nabi Musa ini megang, yang tangan kanan pegang kepalanya ya, yang tangan kiri itu pegang jenggotnya Nabi Harun. Gergeten mau marah pada seluruh kaum, tapi yang ada di dekatnya adalah saudaranya sendiri gitu ya, yang kemarin dititipin. Jadi ya Nabi Musa sampai emosi itu, bagaimana enggak gitu ya, ditinggal kok tiba-tiba jadi nyembah sapi gitu, nyembah patung sapi. Wa akhadha bi ra'si akhihi, ya juru dalam keadaan menarik siapa Musa hu pada akhi ilaihi terhadap Musa, ghadban karena marah. Qala, maka berkata siapa akhi, atau di sini Nabi Harun, ya bena ummi, wahai anak ibuku. Ya bena ummi, wahai anak ibuku. Bikasril mimi dengan kasrohnya mim, wa fatihah dan fathahnya mim. Aroda menghendaki siapa akhi ummi pada lafat ummi, wa dzikruha dan adapun penyebutan ummi itu a'tofa lebih lembut liqalbihi terhadap hatinya Musa. Nah, jadi di saat situasi itu, karena dari yang pernah saya sampaikan ya, bahwa Nabi Harun ini punya komunikasi, punya cara komunikasi yang baik gitu. Di saat Nabi Musa emosi seperti itu, dikatakan kepada Nabi Musa, ya bena ummi, wahai anak dari ibuku. Jadi enggak kok ya Musa, tidak disebutkan namanya, tapi dari manggilnya itu sudah dengan kelembutan gitu. Situasinya lagi memanas, Nabi Harun berbicara dengan apa namanya, dengan sedikit lembut gitu. Innal qauma, sesungguhnya kaum itu istat'afu melemahkan siapa kaum ni padaku. Wakadu dan hampir-hampir siapa kaum, qorobu artinya hampir siapa kaum itu yaqtuluna membunuh siapa kaum ni padaku. Fala tushmit, maka jangan menyenangkan engkau. Tufrih artinya menyenangkan engkau, biya denganku, al-a'da'a pada permusuhan, bi'ihanatika dengan menghinakan engkau, iyaya kepadaku. Nah, dikatakan kemudian Nabi Harun berkata kepada Nabi Musa, kaum ini sudah hampir saja membunuhku. Nah, sekarang dengan kemarahanmu tentu saja ini sama dengan menyenangkan mereka. Wala taj'alni, dan jangan menjadikan engkau ni padaku ma'al qaumidz zalimina, beserta orang-orang yang zalim, beserta kaum yang zalim. Jangan samakan, jangan golongkan aku ya, sekalipun panjenengan ini marah gitu ya, sekalipun Nabi Musa, Nabi Harun berkata kepada Nabi Musa ya, sekalipun panjenengan ini marah, jangan sampai menggolongkan atau masukkan saya kepada golongan orang-orang yang zalim. Bi'ibadatil ajli, dengan beribadah kepada ijl, kepada anak sapi. Fil mu'akhadati, di dalam ketetapan. Jangan menetapkan saya ke dalam kelompok mereka. Nah, setelah itu Nabi Musa berkata, qala berkata siapa Musa, Rabbi wahai Tuhanku, ighfir mengampunilah Tuhan, li padaku, ma pada perkara
sona'tu yang telah melakukan aku, bi akhi dengan saudaraku, Rabbi firli wali akhi dan untuk saudaraku. Ya Allah, ampunilah, maafkanlah aku dan juga saudaraku. Asyroka memasukkan siapa? Asyroka memasukkan aku pada akhi fit du'ai di dalam doa, irdoan karena meridhoi lahu terhadap akhi, wadaf'an dan karena menolak, lisyamatati terhadap sikap mentertawakan, bihi dengan akhi. Langsung beristighfar, ya Allah, ampunilah aku dan saudaraku. Supaya apa? Supaya tidak ditertawakan lagi oleh ya, supaya tidak istilahnya ngasih makan, jangan sampai ngasih makan egonya orang-orang itu gitu ya, dengan permusuhan antar saudara ini. Karena dalam berdakwah terhadap kaumnya Nabi Musa ini memang butuh bantuan seorang Nabi Harun yang dianugerahkan punya komunikasi yang baik gitu. Nabi Musa itu secara fisik kuat, memang seorang nabi, seorang rasul yang fisiknya cukup kuat. Wa adkhilna dan memasukkanlah Tuhan pada kami fi rahmatika di dalam rahmatmu, wa anta adapun engkau itu arhamur rahimina paling pengasihnya maha pengasih. Qala berkata siapa Allah Ta'ala, innal ladina sesungguhnya orang-orang ittakhadhu yang mengambil siapa alladin al-ijla pada anak sapi, ilahan pada menjadi Tuhan, saya nalu itu saya nalu akan menimpa hum pada alladin apa ghadabun siksa, adzabun artinya siksa, mir rabbihim dari Tuhannya, alladin wadillatun dan kehinaan, fil hayati dunia di dalam kehidupan dunia. Salah memilih sandaran hidup, salah memilih sesembahan, salah memilih pegangan hidup, tentu saja akan berujung pada kehinaan dalam hidup di dunia. Fa'udhibu maka diadab siapa alladin bil amri dengan perintah, biqatli anfusihim dengan membunuh dirinya sendiri, membunuh dirinya alladin, waduribat dan dijadikan alaihim atas alladin apa adzillatu kehinaan, ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Mereka kemudian dihukum oleh Allah, diadab oleh Allah untuk membunuh dirinya sendiri ya. Wa kadzalika dan begitu juga terbalaskan, kama jazaina sebagaimana membalaskan aku hum pada alladzin, najzi akan membalas aku al-muftarina pada orang-orang yang pura-pura, anillahi dari Allah, bil isyraki dengan menyekutukan, wa ghairihi dan lainnya isyrak. Demikian pula orang-orang yang suka berpura-pura, mereka juga akan dibalas dengan kehinaan. Maka jangan menghindari belajar, karena di dalam kita belajar di situ ada banyak sekali petunjuk Allah, ada banyak sekali petunjuk Allah. Orang kalau sudah menghindari belajar pasti akan berujung kehinaan, pasti akan berujung kehinaan. Entah karena salah-salah, hina itu macam-macam. Posisinya terhormat, tapi dia terhina. Karena misalkan kalau ngomong suka salah gitu ya, argumentasinya sering salah, atau bahkan pemahamannya tentang hidup juga salah, pemahaman tentang orang lain juga salah. Nah ini pada akhirnya berujung kehinaan. Walladina adapun orang-orang amilu yang berbuat siapa alladin as-sayyiati pada keburukan, summatabu kemudian bertaubat siapa alladin, roja'u artinya kembali siapa alladin anha dari sayyiat, mim ba'diha dari setelah berbuat sayyiat,
Wa amanu dan beriman siapa alladzin billahi dengan Allah itu inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu mimba diha dari setelahnya taubat. Ait taubati artinya setelah taubat itu laghafurun benar-benar maha pengampun lahum terhadap alladzin rahimun pun maha pengasih bihim dengan alladzin. Sementara orang-orang yang pernah melakukan keburukan kemudian bertaubat dan terus memperbaiki imannya. Nah, di sini ayatnya adalah amilu menggunakan fiil madhi ya, kemudian summa tabu kemudian bertaubat siapa alladzin, summa tabu mim ba'diha wa amanu. Nah, bertaubat itu disertai dengan keimanan. Ada wawunya wawu atof di situ. Disertai dengan keimanan, taubat yang disertai dengan keimanan. Yang secara otomatis akan kembali lagi pada dosa itu juga pikir-pikir karena ada keimanan yang kuat. Allah janjikan apa? Inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Setelah bertaubat, Allah akan terus mengalirkan pengampunan dan juga kasih sayang. Walamma sakata Musal ghadabu wallahu taala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.